Shalom, saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Tongkol Pinang. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang alasan yang benar untuk tetap fit. Saudara, kita tahu bahwa masyarakat kita bisa dikelompokkan menjadi dua golongan berkaitan tentang olahraga, tentang keadaan yang sehat, suka berlatih, memperhatikan makanan yang sehat. Ada dua kelompok orang. Yang pertama adalah mereka yang sangat memperhatikan, mereka yang melatih dirinya setiap hari untuk menyempatkan diri berolahraga, mulai dari jogging, naik sepeda, bermain sepak bola, futsal, bulu tangkis, sampai mereka yang pergi ke gym untuk melakukan latihan. Mereka yang seperti ini biasanya tertarik pada artikel-artikel tentang kesehatan, tips-tips tentang makanan apa yang tidak sehat, dampak dari zat ini, zat itu dengan tubuh, dan ini menjadi semacam gaya hidup bagi diri mereka. Tapi di kubu satunya adalah kelompok orang yang merasa itu bukan hal dirinya, bukan saya. Ya, saya jalani hidup apa adanya, makan ya seperti biasa, olahraga ya tahu penting, tetapi ya bukan saya tidak atletis, saya begini-beginilah. Nah, saudara, melalui renungan hari ini saya harapkan supaya kalau di antara saudara yang kurang memperhatikan untuk masalah kesehatan seperti olahraga, kurang memperhatikan makanan apa yang saudara makan, minuman apa yang saudara minum, bertobat ya untuk memperhatikan. Karena Alkitab mengajarkan Tuhan menginginkan kita punya tubuh yang sehat. Dia memberikan kita tubuh di mana kita harus bertanggung jawab atasnya. Tapi di sisi lain, kepada pihak satunya, kubu satunya yang sudah punya gaya hidup fit, saudara ingin untuk menjadi sehat itu baik tetapi tidak cukup. Kita harus punya alasan yang benar, alasan yang alkitabiah, yang berasal dari Tuhan. Mengapa saya memperjuangkan agar tubuh saya tetap fit? Saudara, satu hal yang pasti, tubuh kita ini adalah tubuh yang tercemar oleh dosa. Kita mengatakan ciptaan di dunia ini ditaklukkan kepada kesia-siaan. Dalam satu pengertian artinya tubuh kita itu bisa mengalami sakit, bisa mengalami kecelakaan, bisa mengalami degradasi dan sampai bahkan kecacatan. Sampai akhirnya kita semua akan meninggalkan kemah kita, yaitu tubuh yang fana ini. Artinya seberapa keras pun kita berusaha menjaga kesehatan kita, pada akhirnya akan tiba waktunya kita harus tanda petik kalah, ya, mengalah dan membiarkan tubuh kita dikerogoti oleh sakit penyakit ataupun usia. Tapi saudara, ini tidak menjadi kita menjadi tidak usah mengurusi diri kita. Alasan yang benar untuk tetap fit. Ada beberapa alasan alkitabiah dan hari ini saya juga akan mengutip sedikit dukungan dari dunia ilmiah. Mari kita berdoa sebentar. Bapa surga, tolonglah kami agar kami yang sudah punya gaya hidup sehat, kami yang memperhatikan masalah fit di dalam kehidupan kami boleh memberikan alasan yang benar, motivasi yang benar dari firman Tuhan. Dan kalau di antara pendengar hari ini, di antara kami ada yang kurang memperhatikan, kami mungkin kendor dalam merawat diri kami, kiranya Tuhan menolong kami, mencelikkan pikiran kami, mata hati kami, untuk melihat bahwa tubuh yang Tuhan anugerahkan ini, meskipun tercemar oleh dosa, meskipun ditaklukkan pada kesia-siaan, tapi tidak berarti kami membiarkannya hidup dalam hawa nafsu, dalam kesembronoan. Ada tanggung jawab dari Tuhan untuk kami merawat diri kami, tubuh kami yang terutama. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa teks yang ingin saya kutip, yang kalau kita gali punya makna. Salah satunya adalah untuk kita bisa melakukannya, untuk bisa mencapainya, maka mempunyai tubuh yang fit, punya kesiapan diri secara fisik dan mental maupun emosi. Itu adalah sesuatu yang harus kita miliki dan harus kita perjuangkan. Yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Perhatikan saudara kata-kata ini. Jika, jadi ada sebuah syarat. Kalau seseorang itu menyucikan dirinya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, maka orang itu dipakai tuannya, yaitu Tuhan,
untuk menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dipandang layak untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, memang kalau kita melihat secara rohaninya saja, ini berbicara soal menyucikan diri dari dosa, dari kemabukan, dari percabulan, hawa nafsu, dari penipuan, keserakahan, dan lain-lain. Tapi saudara, kalau kita pikirkan baik-baik, semua hal-hal yang jahat itu termasuk akan merusak tubuh kita. Ya, hawa nafsu, kemalasan, keserakahan, dan lain-lain. Saudara, itu berbicara soal tubuh kita pada akhirnya yang terdampak. Nah, kalau seseorang menyucikan dirinya, dia bisa menguasai diri, dia bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Maka, tidak hanya secara rohani dia menyucikan diri, tetapi juga secara fisik dia akan mengalami kesehatan, dia akan mendapatkan keadaan yang lebih baik, mental yang lebih baik, siap untuk setiap pekerjaan baik yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Saudara, orang yang mau dipakai Tuhan adalah orang-orang yang siap, baik secara rohani maupun secara fisik, maupun secara mental. Nah, saudara, ini satu contoh. Lalu di dalam Titus 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Saudara, kalau seseorang itu mau dipakai oleh Tuhan, ingatkanlah diri kita untuk taat pada pemerintah. Artinya kita tidak punya masalah kepada hukum yang sedang berlaku di negeri kita. Kita tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ya, taat pada pemerintah, orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Saudara, kita sebagai orang-orang modern sudah sangat mengerti kalau seseorang itu menyimpan pikiran, menyimpan rahasia, hidup dalam kewas-wasan, maka orang itu akan mengalami tekanan. Dan tekanan itulah asal kata stres. Dan kalau seseorang sudah stres, maka segala penyakit itu bisa timbul dalam dirinya. Nah, jadi, tunduk kepada pemerintah, taat kepada penguasa, sesuai dengan aturan yang berlaku, itu memberi kita satu keleluasaan, kebebasan, hati nurani yang bersih, bebas dari stres, bebas dari rasa bersalah, bebas dari perilaku sembunyi-sembunyi ataupun menghindar, karena tidak ada perbuatan dosa. Karena itu, saudara, hati yang gembira itu seperti obat, itu dari kata-kata dari Amsal, yang menguatkan, ya, menguatkan tubuh, menyegarkan jiwa, dan ini membuat seseorang siap untuk setiap pekerjaan yang baik. Belakangan ini di Indonesia sering orang-orang menjawab asyap, gitu ya. Siap artinya siap untuk merespon, siap untuk melakukan tugas, ya. Dan itu butuh kebersihan diri secara pikiran, secara rohani, termasuk tubuh yang fit. Satu contoh lagi dari Lukas 9 ayat 59 hingga 62. Ini adalah sebuah narasi. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ini Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Memang, saudara, ayat ini berbicara soal kesiapan hati untuk mengikut Tuhan, untuk melakukan perintahnya, untuk melakukan misinya. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, baiklah kita selalu siap sedia, tanpa banyak alasan, tanpa banyak penundaan. Nah, tetapi saudara, kalau kita perhatikan, ini berbicara juga soal keadaan fisik. Ya, orang yang siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan, berarti dia siap secara mental juga. Dia siap untuk pergi. Dia siap untuk berangkat. Nah, saudara, kalau seseorang itu dalam kondisi yang letih, lesu, berbeban berat, maka dia akan banyak fokus kepada dirinya sendiri. Ya, dia akan lebih banyak, oh saya punya masalah ini, saya punya beban ini,
saya punya sakit ini, sakit itu. Nah, saudara, sebelum hal itu terjadi, alangkah baiknya kalau kita menjaga diri kita, sehingga kapanpun Tuhan menyuruh kita, ikutlah aku, lakukan pekerjaan ini, ada pekerjaan Tuhan ini. Kita selalu siap, karena kita siap tidak hanya secara rohani, kita tidak hanya siap secara mental, tetapi fisik kita juga siap untuk melakukannya. Nah, sekarang saudara, ada sebuah kutipan dari seorang ilmuwan dari Harvard bernama John Ratey. Dia menuliskan demikian. Kita semua tahu bahwa olahraga membuat kita merasa lebih baik, tetapi kebanyakan kita tidak punya pengertian. Kenapa? Kita berasumsi ini karena kita membakar stres atau menekan ketegangan otot atau mendorong timbulnya endorfin, yaitu hormon tentang yang merasa bahagia, tenang gitu ya. Dan kita membiarkannya hanya sampai di situ. Tetapi alasan sebenarnya kita merasa begitu enak saat darah kita terpompa adalah ini membuat otak berfungsi secara maksimal. Otak berfungsi secara yang terbaik. Dan dalam pandangan saya, keuntungan dari aktivitas fisik ini jauh lebih penting dan bahkan luar biasa dari apa dampaknya kepada tubuh kita. Membangun otot dan mengkondisikan perasaan dan juga paru-paru kita itu sebenarnya hanyalah efek sampingnya. Saya sering memberitahu kepada pasien-pasien saya bahwa poin utama dari berolahraga adalah untuk membangun dan mengkondisikan otak kita. Nah, kata-kata yang luar biasa, hasil penelitian yang luar biasa. Banyak orang berpikir olahragawan itu otot, tapi otaknya kurang. Ya, tidak, saudara. Ini sebuah stereotip yang sudah seharusnya kita tinggalkan. Kalau saya otak, maka nggak apa-apa. Tubuh saya ceking atau tubuh saya kegemukan, tidak pernah berolahraga. Hasil dari penelitian seorang ahli tubuh manusia dari Harvard menemukan, membuktikan, menjelaskan keuntungan utama dari berolahraga bukan hanya kepada fisik tubuh kita, otot kita, tetapi ternyata kepada otak kita. Otak kita berfungsi dengan paling maksimal saat darah itu dipompakan secara rutin, secara maksimal, secara lancar. Nah, itulah sebabnya mengapa saudara kita perlu berolahraga. Setiap kali saya ingin membuat renungan, atau saya ingin membaca, atau saya ingin mempersiapkan khotbah, tapi saya merasa sumpek itu saudara. Nah, saya perlu untuk sedikit memboost tubuh saya, ya, berolahraga sedikit. Nah, saudara, dan sekembalinya itu merasa lebih segar, lebih cemerlang, lebih bersih, ya, lebih fresh untuk berpikir. Itulah sebabnya mengapa saudara kita perlu punya kebiasaan untuk menjaga vitalitas dalam tubuh kita. Orang yang melayani dengan terbaik adalah kalau pikirannya rileks, pikirannya siap, tubuhnya siap, rohaninya juga siap. Kiranya ini boleh menginspirasi saudara, stay fit, kalau sakit berdoa, minta Tuhan pulihkan tubuh kita. Kalau kita ada keluhan-keluhan, mari kita doakan, mari kita kunjungi ahli-ahli medis, tetapi jangan lupa juga bagian kita untuk makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan tentu saja cukup berolahraga. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.